Rezeki tidak selalu berpihak pada yang paling sibuk, tapi pada yang paling sadar dalam setiap tindakan. Banyak yang bekerja keras setiap hari, namun lupa membuka hati untuk menerima. Sekarang mari kita renungkan 5 kebiasaan harian yang bisa menuntun langkahmu menuju rezeki yang lebih lapang dan jernih. Hidup ini seperti jalan setapak di tengah senja. Kadang samar, kadang menyesatkan, tapi selalu ada petunjuk jika kita berjalan dengan tenang. Saya pernah terlalu cepat berlari, berharap cepat sampai, justru malah kehilangan arah. Dan saat saya pelan, saya mulai melihat tanda-tanda kecil yang dulu terlewat. Selama ini kita tidak kekurangan langkah, hanya belum berjalan dengan cukup sadar. Dan sekarang, mari kita jelajahi 5 kebiasaan harian yang bisa menuntun langkahmu menuju rezeki yang lebih lapang dan jernih. Yang pertama, mulai hari dengan niat yang jelas. Dalam bukunya The Power of Intention, Dr. Wayne Dyer, seorang pakar pengembangan diri, yang menulis, niat bukan hanya keinginan, melainkan kekuatan spiritual yang menciptakan realitas. Kalimat ini mengingatkan bahwa niat bukan sekedar harapan dalam pikiran, tapi fondasi dari setiap langkah yang kita ambil. Banyak orang memulai hari dengan tergesa, langsung terjebak oleh rutinitas tanpa sempat menetapkan arah. Padahal satu niat kecil yang jelas bisa menjadi kompas batin, mengatur cara kita bersikap, berpikir, dan memberi makna pada setiap kejadian yang datang. Contoh niat sederhana seperti, hari ini saya ingin menjadi lebih sabar. Atau hari ini saya ingin memberi manfaat untuk orang lain. Ketika niat ini hadir sejak pagi, respon terhadap hidup pun berubah. Kita tidak lagi sekadar bereaksi, tapi mulai memilih dengan sadar. Coba renungkan berapa banyak hari yang terlewat tanpa kejelasan arah. Berapa sering kita berjalan tanpa benar-benar tahu kemana sedang menuju. Memulai hari dengan niat yang jernih bukan hanya soal spiritualitas, tapi juga tentang efektivitas dan keseimbangan batin. Karena ketika arah sudah ditentukan dengan jelas, langkah-langkah kecil pun akan lebih berarti dan rezeki akan lebih mudah menyapa. Dan rezeki akan lebih mudah menyapa mereka yang sudah siap menyambutnya dengan kesadaran. Yang kedua, sisihkan sedikit sebelum membelanjakan. Ada seorang pedagang makanan di dekat perumahan kompleks saya. Setiap pagi sebelum membuka lapaknya, ia menyisihkan beberapa lembar uang receh ke dalam kotak kecil di bawah meja jualannya. Bukan karena penghasilannya besar, justru sebaliknya penghasilannya cukup pas untuk kebutuhan harian. Tapi ia percaya sekecil apapun yang disisihkan itu bukan berkurang, tapi ditanam. Beberapa bulan kemudian pelanggan tetapnya mulai bertambah, bukan karena ia promosi, tapi karena orang-orang merasa nyaman, dihargai, dan sering disambut dengan senyuman tulus dari penjual itu. Saat ditanya apa rahasianya, jawabannya sederhana, yaitu saya selalu sisihkan sedikit setiap hari supaya hati saya tidak merasa kekurangan. Ternyata rezeki itu melebar. Hal seperti itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk kamu. Bukan soal jumlahnya, tapi tentang membangun hubungan sehat antara memberi dan menerima. Kebiasaan menyisihkan sekecil apapun perlahan membentuk rasa cukup. Dan dari rasa cukup itulah rezeki lebih mudah masuk karena batinmu tidak sedang mengejar, tapi sedang memberi ruang. Coba renungkan dalam hidup atau pekerjaanmu, adakah bagian kecil yang bisa kamu sisihkan setiap hari? Mungkin bukan uang, bisa juga waktu, perhatian, atau bantuan ringan bagi rekan kerja. Karena pada akhirnya rezeki tidak selalu datang dari pintu besar. Kadang ia masuk lewat celah kecil yang kita buka diam-diam dengan tulus dan konsisten. Yang ketiga, ucapkan syukur dengan spesifik setiap hari. Dalam bukunya The Gratitude Diaries, Janice Kaplan, seorang penulis, ia menulis, ketika kita benar-benar bersyukur atas hal-hal kecil, hidup mulai menunjukkan keajaiban dari arah yang tidak kita duga. Syukur bukan sekadar kata yang diucapkan setelah menerima sesuatu. Syukur sejati hadir saat kita mampu menyadari makna dari hal-hal paling sederhana yang sering tidak kita sadari karena sudah menjadi bagian dari keseharian. Seperti segelas air bersih di pagi hari, suara napas yang tenang, pelukan dari anak, bahkan senyuman tulus dari pasangan. Kebiasaan menyebutkan satu persatu dengan tulus bukan hanya menenangkan hati, ia perlahan membentuk cara pandang baru yang membuat hidup terasa cukup bahkan ketika segalanya belum sempurna. Dan saat batin mulai merasakan cukup, pintu-pintu rezeki terbuka bukan karena keajaiban datang tiba-tiba, tapi karena kita mulai siap menerimanya dengan hati yang lapang. Coba renungkan, apakah selama ini kamu sudah membiasakan diri untuk bersyukur secara spesifik? Atau masih terjebak dalam penantian akan hal besar tanpa sadar bahwa berkah kecil telah hadir setiap hari? Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi pondasi yang kuat dalam perjalanan hidup dan karir.
Karena saat syukur hadir dengan jernih, hidup pun mulai menyambut kita dengan cara yang lebih ramah, lebih lembut, dan lebih memberi. Yang keempat, beri lebih dalam pelayananmu, apapun profesimu. Confucius, seorang filsuf besar dari Tiongkok, pernah berkata, "Dimanapun engkau berada, lakukanlah segalanya dengan sepenuh hati." Pemikiran ini tampak sederhana, tapi sangat relevan di dunia kerja dan kehidupan sekarang. Karena pada akhirnya, nilai kita tidak hanya diukur dari hasil, tapi dari niat dan kualitas kehadiran saat menjalani peran apapun. Contohnya, seorang guru yang mengajar dengan hati akan lebih diingat daripada sekedar menyelesaikan silabus. Pedagang kaki lima yang membersihkan meja pelanggan dan menyapa dengan ramah bisa menciptakan ikatan yang lebih kuat daripada iklan besar. Apapun profesimu, rezeki seringkali datang pada mereka yang memberi lebih dari sekadar tugas, yang menghadirkan sentuhan manusiawi dalam pekerjaan. Coba renungkan, selama ini kamu bekerja untuk memenuhi kewajiban atau untuk memberi nilai tambah bagi orang lain. Karena dalam dunia yang bergerak cepat, kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus adalah hal langka, dan justru karena itulah ia menjadi magnet rezeki yang kuat. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Ia bisa hadir dalam kepercayaan, rekomendasi, dan hubungan yang tumbuh karena ketulusan. Dan seperti kata Confucius, ketika sesuatu dilakukan dengan sepenuh hati, hidup pun akan menjawabnya dengan kelimpahan yang tulus pula. Yang kelima, evaluasi malam hari, apa yang bisa diperbaiki. Dalam bukunya Stillness is the Key, Ryan Holiday, seorang penulis dan filsuf stoik modern, menulis, "Ketenangan bukan tentang berhenti bergerak, melainkan tentang mengenali arah setiap gerakan." Kutipan ini mengajarkan bahwa diam bukanlah kelemahan, justru bisa menjadi kekuatan. Terutama di penghujung hari, saat tubuh lelah dan pikiran mulai redup, momen refleksi menjadi sangat berarti. Karena dalam keheningan itulah kita bisa bertanya dengan jujur, apa hal baik yang saya lakukan hari ini? Apa yang bisa saya benahi besok? Kebiasaan ini tampak sepele, tapi sesungguhnya sangat kuat. Ia menjaga kita agar tidak hidup dalam mode otomatis, bangun, bekerja, tidur, dan mengulangi lagi. Refleksi membuat kita hadir secara utuh dalam hidup. Dan ketika arah diperbaiki sedikit demi sedikit, rezeki pun mulai mengikuti langkah yang lebih terarah dan sadar. So, sudahkah kamu memberi ruang untuk berhenti sejenak sebelum tidur? Atau selama ini tertidur dalam kelelahan tanpa sempat berdialog dengan diri sendiri? Kebiasaan kecil ini bukan hanya tentang evaluasi, tapi tentang memulihkan arah. Dan seperti yang diyakini oleh Ryan Holiday, dalam ketenangan yang dipilih dengan sadar, hidup menemukan ritmenya kembali. Sekarang mari kita merenung sejenak. Berapa banyak hari yang lewat begitu saja tanpa kamu benar-benar hadir, tanpa niat yang jelas, tanpa syukur yang tulus, tanpa jeda untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku cari? Kita sering terlalu sibuk mengejar sampai lupa bahwa rezeki tidak selalu datang dari kecepatan langkah. Kadang ia hadir saat kita memperlambat diri, saat kita menoleh ke dalam dan menemukan kembali rasa cukup dalam hidup yang sederhana. Ada satu kutipan yang selalu membekas dalam ingatan saya, yaitu, hadir sepenuhnya adalah cara kita mencintai hidup dengan tulus. Rezeki bukan hanya tentang angka di rekening. Ia ada dalam senyuman yang tulus, dalam tubuh yang sehat, dalam waktu yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Ia hadir saat hati kita tidak hanya ingin menerima, tapi juga siap memberi, meski sedikit, tapi dengan sepenuh hati. Jika hari-harimu terasa berat belakangan ini, jangan menyerah. Setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi pintu besar untuk esok yang lebih baik. Jika menurutmu video ini bermanfaat, tekan like, tulis di komentar satu pesan yang paling menggugah hatimu, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten yang menguatkan dirimu. Sampai jumpa di video berikutnya.